Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Izinkan saya menyampaikan materi mengenal cara kerja komputer dan bahasa pemrograman. Nah, untuk kalimat yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa gini, komputer itu kan perangkat listrik kan ya. Jadi kosakata bahasanya itu ya hanya on sama off. Nah, nanti materi yang akan kita bahas itu ada tiga. Yang pertama, kita mengenal cara kerja komputer dulu. Kemudian yang kedua, nanti saya akan mengenalkan bahasa pemrograman assembler ya, atau bahasa mesin. Kemudian yang ketiga, nanti akan saya kenalkan apa itu compiler dan apa itu linker. Oke, sekarang kita ke cara kerja komputer dulu. Misalkan gini ya, kita menekan tombol keyboard hurufnya A gitu ya. Nah, kan nggak lama kemudian kan di monitor kita juga muncul huruf A kan ya. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa begitu? Nah, ini bagaimana ceritanya? Nah, ini komputer ini kan perangkat listrik kan ya. Dimana listrik itu kan kemungkinannya hanya ada dua. Kalau nggak hidup atau on, ya mati atau off. Kan gitu aja kan ya. Nah, komputer itu sebenarnya terdiri dari sekumpulan IC, integrated circuit gitu. Yang aliran listriknya itu diatur posisinya menjadi on atau off. Gitu saja sebenarnya. Nah, kemudian on itu dilambangkan 1 dan off itu dilambangkan 0. Nah, lambang 1 dan 0 inilah yang akhirnya kita kenal dengan istilah biner. Gitu ya. Oke, ini konsep cara kerja komputer yang pertama. Oke, kita detailkan lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah cara kerja komputer itu bagaimana? Gitu. Sebenarnya gini, komputer itu tidak pernah menyimpan karakter sebagai karakter itu sendiri gitu. Jika kita punya gambar atau kita punya huruf, sebenarnya yang disimpan di harddisk kita itu bukan gambar dan huruf, tetapi karakter itu nanti yang akan dikodekan menjadi serangkaian bit biner 1 dan 0. Gitu saja sebenarnya. Misalnya ya, kita punya huruf A, maka binernya ya gini, 01000001 gitu. Huruf B nanti lain lagi. Nah, kode inilah sebenarnya yang tersimpan di harddisk komputer kita. Yang dioperasikan itu ya kode biner ini gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana karakter atau huruf tadi dikodekan? Nah, sebenarnya gini. Tadi kita punya angka 01000001 ya, yang tadi kode huruf A. Nah, sebenarnya di dalam perangkat komputer itu sebenarnya ada 8 rangkaian saklar gitu. Ini saya kasih nomor 0 paling kanan, 1, 2 sampai ke 7 ya. Berarti ada 8 saklar. Nah, nanti saklar yang paling kiri berarti saklar yang ketujuh akan disetting off gitu atau enggak ada listriknya gitu. Sementara saklar yang keenam sebelahnya ya berarti setting on, sebelahnya lagi off, sebelahnya lagi off, sebelahnya off, ini off dan terakhir on gitu. Nah, inilah settingan di dalam mesin komputer gitu, di dalam prosesor dan sebagainya, di memori dan sebagainya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kode biner 01001 ini nanti distandarkan menjadi huruf A. A kapital ya. Kalau A kecil beda lagi. Atau kalau didesimalkan berarti dia angka 65 gitu. Nah, bagaimana dengan huruf yang lain? Misalkan kita punya kode ini 01000001
0010. Nah, ini berarti sama saja. Berarti dia settingannya adalah off, on, off, 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 on, terakhir off. Gitu kan ya. Nah, inilah yang akhirnya distandarisasi menjadi huruf B atau desimalnya 66 gitu. B kapital ya. Itu seterusnya sampai nanti sampai huruf Z besar itu kodenya seperti ini. 01, 011, 010. Nah, seperti itu. Kalau didesimalkan berarti 90. Gitu ya. Nah, standarisasi ini itulah yang disebut standarisasi ASCII, ASCII gitu ya. Singkatan dari American Standard Code for International Interchange. Gitu. Jadi komputer itu basic bekerjanya itu berdasarkan standar ASCII itu tadi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, karena ini ada 8 saklar untuk untuk satu karakter ya, satu huruf. Ada 8 rangkaian sirkuit itu tadi, maka 8 rangkaian sirkuit ini akhirnya menjadi istilah ukuran 1 byte gitu ya. Jadi ukuran 1 byte itu terdiri dari 8 rangkaian, di mana per rangkaian itu istilahnya adalah bit gitu. Jadi satu saklar itu bit, kalau kumpulan dari 8 rangkaian berarti dia byte. Gitu ya, itu cara kerja komputer yang paling dasar. Oke. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana sih cara mengkonversi desimal ke biner? Contoh misalkan gini. Saya punya desimal 65 gitu ya. Nah, cara mengkonversinya ke biner itu gini. Yang pertama, kita buat tabel sederhana seperti ini. Dari paling kanan berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 sama dengan 128. Gitu. Nah, nanti dari angka desimal 65 ini kita cari yang paling dekat. Nah, contohnya seperti ini. Yang paling mendekati 65 kan 64 kan ya. Nah, kemudian setelah ketemu 64, angka 65 tadi desimal asalnya kita kurangi 64. Berarti kan sisanya 1. Nah, sisa 1 ini kita cari yang paling dekat lagi. Berarti kan ya 1 ini 2 pangkat 0 ya. Nah, dari sini lalu kita tarik garis lurus. Nah, berarti yang tadi yang angka paling dekat tadi berisi 1, selain itu berisi 0 gitu. Jadi binernya adalah 01000001 begitu. Untuk angka yang lain caranya sama. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Gini, komputer ini sebenarnya perkembangannya sudah lumayan lama ya. Dulu tahun 1950 itu sudah ada komputer generasi pertama, namanya ENIAC, singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer gitu. Ini foto-foto dokumentasinya coba saya tunjukkan. Nah, ini komputernya. Nah, ukuran komputernya ini luar biasa teman-teman ya, 500 meter persegi atau mungkin seluas lapangan sepak bola gitu. Komponen komputernya zaman dulu ya masih tabung gitu ya, pakai tabung vakum. Jumlah tabung vakumnya ada 18.000 gitu. Resistornya ada 70.000 dan titik soldernya itu ada 5 juta titik solder. Nah, jangan dibayangkan orang yang berada di sini itu di luar komputer, enggak. Tapi ini yang mengoperasikan ini berada di dalam mesinnya komputer gitu. Beda dengan zaman sekarang ya. Seperti itu. Nah, zaman dulu juga ada programmernya. Nah, ini programmer ENIAC-nya ini yang fotonya ini ya. Tuh. Jadi ini programmernya berada di dalam komputer,
bukan di luar komputer gitu. Gitu ya, itu komputer zaman dulu kala tahun 1950, dan ya tentu saja saat ini terus berkembang sehingga komputer bisa kita nikmati, ada laptop, ada PC seperti sekarang ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut, kita mengenal komponen komputer dulu ya. Oke, ini komponennya. Yang paling bawah ada keyboard ya, terus yang paling kanan itu ada monitor, tentu teman-teman sudah tahu. Nah, di dalam eh, komputer, di dalam mesin CPU-nya itu ya, di dalam motherboard-nya itu ada banyak rangkaian. Contohnya di sini ada RAM, singkatan dari Random Access Memory gitu ya. Terus ini ada keyboard controller. Nah, keyboard controller itu fungsinya yang merubah dari tombol yang kita tekan menjadi kode biner tadi, yang 0100 tadi, itu keyboard controller. Kemudian di sebelahnya ini ada interrupt controller. Kemudian di atasnya interrupt controller ini ada Central Processing Unit, kita singkat CPU atau biasa kita sebut prosesor gitu ya. Sebelahnya prosesor ada cache. Terus yang di tengah ini ada ROM BIOS. ROM itu read only memory, BIOS itu basic input output system gitu ya. Kemudian sebelahnya ini ada VGA card. Ini yang nyambung ke monitor gitu. Oke, ini perangkat komputer kurang lebih seperti itu ya. Detailnya nggak saya sebutkan ya. Nah, CPU atau prosesor itu sendiri kalau kita breakdown lagi, ini ada beberapa bagian. Ada register, ada control unit, dan ada arithmetic logic unit atau disingkat ALU gitu. Nah, kita tidak membahas rangkaian komputer ini lebih detail ya, karena ini tentu teman-teman dari teknik elektro yang memahami ini gitu. Nah, kita di rekayasa perangkat lunak kita nggak banyak terlibat dalam sisi hardware gitu ya. Yang penting kita bisa melakukan konfigurasi untuk merintah komputer itu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dikonfigurasi oleh seorang programmer seperti kita ini gitu ya. Ada beberapa langkah. Yang pertama, kita perlu mengoperasikan RAM-nya. Kita mengoperasikan data di random access memorinya. Itu tugas kita yang pertama. Kemudian tugas kita yang kedua, kita akan mengoperasikan register di dalam prosesornya ya. Di situ ada register akumulator, base, counter, data, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan banyak berkenalan dengan register-register itu gitu ya. Kemudian langkah yang ketiga atau yang terakhir, kita nanti mengoperasikan interrupt controller. Itu nanti supaya dari interrupt ini program kita bisa dieksekusi oleh kernel gitu ya. Nah, ini langkah besar yang nanti kita kerjakan, 3 tahapan ini. Akhirnya 3 tahapan inilah yang dimaksud dengan bahasa pemrograman gitu. Jadi bahasa programan ini ya sekitar RAM, register, sama interrupt controller. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan, kita perdalam lagi. Kita langsung ke contoh studi kasus ya. Misalkan gini. Coba kita tampilkan huruf A ke monitor. Gimana caranya? Cara programnya gimana? Gitu. Oke. Coba kita ke algoritmanya dulu. Algoritmanya gini, kurang lebih ya. Yang pertama, kita perlu pesan tempat dulu di RAM untuk menampung data karakter A itu tadi. Tempat di RAM ini biasanya namanya variabel ya. Dimana karakter A itu binernya yang tadi ya, 010000
0001 gitu. Berarti dari karakter A ini yang binarnya seperti ini berarti panjangnya berapa? 1 byte kan ya. Oke, panjang karakternya 1 byte. Yang pertama. Kemudian kita lanjut mengoperasikan registernya. Caranya begini. Kita perlu menyalin alamat variabel itu ke register counter atau ECX gitu ya. Extension counter extended gitu. Kenapa kok istilahnya ECX? Karena kita mayoritas sudah pakai komputer yang 64 bit. Itu register yang pertama. Kemudian yang kedua, kita isi register data atau EDX-nya dengan panjang data karakternya. Berarti nanti diisi 1 ya. Maksudnya adalah ukurannya ini 1 byte sama dengan panjang karakter yang kita pesan di memori tadi. Itu. Nah, kemudian masih di register, kita isi register base EBX gitu ya dengan konstanta standar output. Nanti kita isi 1. Kemudian register selanjutnya adalah akumulator atau EAX, kita isi dengan konstanta syswrite. Nanti kita isi 4. Nah, baru kita panggil interrupt 80 heksadesimal supaya kode programnya dieksekusi oleh kernel gitu ya. Terus kita lanjutkan lagi, akumulatornya kita setting sistem exit. Kemudian register base-nya, EBX-nya kita kosongkan. Lalu kita panggil interrupt 80H lagi. Gitu ya. Itu algoritmanya kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman agak susah membayangkan ya, ini maksudnya ini gimana alurnya. Oke. Saya kasih gini. Saya kasih analogi begini. Teman-teman bayangkan misalkan teman-teman punya tandon air ya. Nah, ini tandon air ini saya analogikan sebagai RAM-nya gitu. Dimana di dalam tandon air itu teman-teman bayangkan ada sekat-sekatnya gitu. Ini sekat 1 isinya biner 01001 gitu ya. Ada sekat 2 dan seterusnya sampai ada sekat N gitu. Jadi tandonnya ini ada sekat-sekatnya gitu. Gimana caranya air yang ada di tandon itu pindah ke kamar mandi. Nah gitu. Bak kamar mandi ini dianalogikan sebagai VGA dan monitornya gitu ya. Oke. Nah, logikanya begini. Sekarang kita mainkan registernya dulu. Di register itu yang pertama, teman-teman perlu menunjukkan sekat mana yang datanya mau diambil. Nah, ini teman-teman bisa setting register counternya gitu. Register counternya diarahkan ke sekat yang keberapa. Nanti dari situ datanya akan diambil oleh si counter itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian bagian register yang kedua. Nah, kita sediakan bak kontrolnya gitu. Jadi antara tandon sampai ke bak kamar mandi itu ada bak kontrolnya dulu untuk menampung sementara. Untuk menampung air sementara gitu ya. Nah, ini yang saya analogikan sebagai register data gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian langkah yang keempat, kita sambungkan antara tandon tadi dengan bak kontrol. Anggap aja pakai pipa lah gitu ya. Nah, ini yang saya analogikan sebagai base register gitu. Jadi yang menyambungkan, yang menjadi jalur dari RAM ke data itu adalah base-nya gitu. Nah, tinggal satu langkah yang menghubungkan bak kontrol dengan bak kamar mandi. Nah,
Anggap aja kita pasang pipa lah gitu ya. Nah, pipa yang menghubungkan bak kontrol dengan kamar mandi inilah yang disebut akumulator. Oh iya, masih kurang satu. Ketika keran dibuka, berarti kan airnya mengalir gitu kan ya. Nah, keran dibuka inilah yang bisa teman-teman bayangkan sebagai interrupt 80H gitu. Nah, bisa dibayangkan ya analoginya kalau begini ya. Oke, sekarang kita langsung praktek saja ya, bikin assemblernya kayak gimana. Oke, kita langsung buka Visual Studio Code ya. Kemudian kita open folder aja. Kita bikin folder baru, misalkan namanya algoritma gitu ya. Terus kita bikin file baru di sini dengan nama program 1.assembler.asm ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita awali dengan bikin sectionnya dulu. Ada section data, ada section text. Jangan lupa di section text kita isi global startnya gitu ya, global underscore start. Nah, di dalam start inilah nanti programnya ya. Oke, kita definisikan variabelnya dulu. Katakanlah huruf, kemudian kita isi angka binarnya ya, 01001, jumlahnya 8 ya. Nah, ini adalah binarnya dari huruf A kan ya. Nah, kemudian kita setting registernya, kita setting ejectnya ke arah variabel huruf ya. Kemudian edeknya kita setting panjangnya 1 ya. 1 ini kita ambil dari panjangnya panjangnya variabel huruf yang 1 karakter tadi atau 1 byte ya. Kita setting EBX-nya 1, di mana 1 ini adalah konstanta standard out. Kita setting EAX 4, ini konstanta sysprite. Ini untuk menuliskan data ke monitor ya. Oke, terus kita panggil interrupt 80H. Ini supaya kernelnya itu mengeksekusi program kita. Kemudian ini kita eksekusi yang sysexit-nya ya. Yaknya kita setting 1. Jangan lupa EBE kita setting 0. Lalu kita jalankan interrupt 80H lagi. Oke, sudah. Lalu kita simpan. Sekarang langsung testing. Nah, kita buka terminal, kemudian kita panggil nasem winf elf 64 karena kita pakai prosesor 64 bit. Program 1.assembler. Oke. Terus kita linker. Kita linker objek O-nya kita jadikan execute file. Kita jalankan. Nah, sudah muncul ya huruf A di situ. Coba kita jalankan lagi, titik program 1. Nah, kan sudah muncul. Terus gini, kalau misalkan kita tambahi enter gimana ya? Biar ada jarak antara ini. Kita tambah binarnya untuk line fit itu kan 000 1010 ya. Berarti binarnya sekarang kita punya 2, A sama line fit. Panjangnya juga harus kita rubah. Nah, panjangnya edeknya menjadi 2 gitu. Berarti 2 byte ya. Huruf A dan line fit. Gitu kan? Oke, kita simpan. Kemudian kita compile. Jangan lupa di link juga, di linker gitu ya. Perintahnya seperti ini. Terus kita jalankan. Nah, sudah muncul huruf A di monitor kita. Nah, seperti itu. Terus beginilah programnya. Sederhana ya. Nah, sampai di sini kita sudah mengenal istilah compiler dan linker ya. NASM itu adalah compiler, sementara LD itu adalah linker.
pertanyaannya adalah compiler itu apa sih? Dan linker itu apa gitu. Nah, untuk menjawab ini saya langsung mempraktekannya di ini ya, di OBJDAM aja ya. Oke, ini kita clear dulu ya. Kemudian saya akan eksekusi perintah OBJDAM. Perintahnya gini. OBJDAM main S, main J, titik data, kemudian program kita. Program 1 tadi ya. Nah, ini berarti perintah untuk menampilkan data di RAM atau di memori ya. Siapa lagi OBJDAM untuk menampilkan program di bagian registernya. OBJDAM main D, main M, i386 Intel ya. Kemudian program kita. Oke, kita bahas hasil objek DAM kita tadi ya. Nah, ini adalah contoh kode instruksi mesin yang berjalan di RAM ya. Yang bagian ini. Sementara tadi kita bikin bahasa pemrogramannya kan gini ya. Nah, yang ini kan ya, yang bagian mesan variabel kan tadi seperti ini. Nah, tentunya komputer ini kan nggak ngerti bahasa pemrograman ya. Dia ngertinya adalah kode instruksi gitu. Nah, untuk itu dari bahasa pemrograman tadi perlu dirubah ke kode instruksi mesin. Nah, untuk itulah butuh compiler dan linker gitu. Jadi fungsi compiler dan linker itu untuk merubah bahasa pemrograman ke kode instruksi mesin. Gitu ya, itu fungsinya compiler dan linker. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kode program yang ada di bagian register. Ini adalah bahasa pemrograman yang kita buat tadi. Ya. Kemudian yang di sini ini adalah kode instruksi mesin gitu. Jadi ya sama saja, walaupun di bagian register perlu compiler dan linker untuk merubah bahasa pemrograman yang kita buat menjadi kode instruksi mesin. Itu pengertian compiler dan linker gitu ya. Nah, ini adalah dua tempat yang berbeda. Yang atas itu adalah di RAM, sedangkan yang di bagian start itu kan di bagian register ya. Nah, ini antara RAM dan register itu nyambungnya di sini. Lah, kan kelihatan ya. Ini adalah alamat memori yang di RAM, sementara di bagian ECX-nya ngakses ke alamat memori yang sama gitu ya. Jadi itu nyambungnya antara RAM dengan prosesor khususnya register di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.